Subscribe yo, jangan lupa yo. Sekarang sesi 3 Akfausi. Kenapa kebanyakan sound system inputnya direct tidak mengambil pre-out dari background tapi ngambil dari alat musik, sehingga kita sebagai musisi tidak bisa meng-EQ background. Siapa bilang Pak, kalau Bapak di gereja itu harus pakai DI box? Kalau saya di gereja pakai DI box, jadi dari alat musik masuk DI box dulu, habis masuk DI box, terus kemudian satu masuk amplinya dia mau kulik sembarang terserah, terus satunya kan itu namanya direct box, direct ke mixer saya kulik juga. Kalau di dangdut ya Anda dari mixer masuk ke background, dari background ngambil outputnya, masuk ke mixer. Dari instrumen masuk ke background langsung masuk ke mixer. Anda nggak mau beli direct box ya, karena orang-orang yang sound dangdut, sound jenangan itu kan diceritain masalah direct box itu kan kayak anti. Wong gini bunyi kok, kenapa harus beli direct box? Nah, capek. Jawabannya itu Pak. Hadi Raden Ronggolawe mau tanya aku, langkah yang perlu diambil dulu bangun suara dari sub, low, mid, high dari mana dulu? Soalnya lebih banyak kan orang bangun kok dari low, mohon pencerahannya. Loh, sekarang kalau mau bangun sesuatu Anda harus lihat dulu sekarang maunya apa, tujuannya apa, goalnya apa. Kalau goalnya mau bikin line array-nya kayak gimana, ya kan ya. Kalau misalnya line array-nya Anda banyak, misalnya main line array 12 kiri 12 kanan, speakernya cuma 8 in double, nggak usah low Pak, itu bisa langsung direproduksi ke udah keluar low bitnya. Jadi kalau memang Bapak ngomong bahwa mau diambil dari mana dulu, ya namanya audio sound system itu kan sistemnya mau dibentuk dulu Pak, jangan soundnya Pak, sistemnya gitu loh Pak. Mau dibangun dari mana, semua adalah faktor yang penting. Subwoofernya enak, high mid low nya nggak enak ya percuma Pak, high mid low nya enak, subnya nggak enak ya percuma juga Pak, gitu loh Pak kalau menurut saya. Hanif Ayani Afan, speaker kabinet Marshall misalnya ditodong mic, apa alasannya dan tujuannya? Speaker kabinet Marshall ditodong mic itu kan tujuannya supaya dia bisa mendapat karakter sound dari kabinet Marshall gitu loh. Banyak musisi seperti itu ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang ditodong mikrofon tapi amplinya yang ditodong di belakang panggung, disembunyiin supaya suaranya nggak bocor di panggung kenceng-kenceng, jadi supaya echo-nya nggak kenceng. Itu Pak, tujuannya mau dapat karakter Marshall, makanya ditodong mikrofon kabinetnya. Makasih Om Hendra, lanjut nyimak. Udah ngerti ya Pak ya, Pak Yatno Sumor ya. Pak Yatno Sumor dia yang nanya masalah Neo ya. Oke. Kok jelasin kelebihan backsound pakai DI box. Loh, kelebihan backsound pakai DI box itu yang tadi saya jelasin Pak, namanya direct box. Jadi Bapak muter backsound yang di F1 nggak pengaruh Pak, karena kan itu di splitter. Kalau secara nggak langsung itu kan di splitter, nggak pengaruh. Tapi kalau Bapak nggak pakai DI box dari amplinya dikecilin, ya signal yang masuk ke F1 juga kecil Pak kalau ngambil dari pre-outnya backsound atau amplifier Pak. Gitu. Jadi kalau pakai DI box kan namanya DI box di direct signalnya. Jadi itu di splitter antara amplifiernya Bapak atau backsoundnya Bapak sama ke mixer itu Pak. Hadi Raden Ronggolawe, matur suwunku, sangat membantu. Siap. Yatno Sumor, berarti Ferit tetap berani sama Neo ya, cuman itu kalau kelas junior, artinya Ferit oke, kalau kualitas bedanya suara, gak selalu Neo yang lebih bagus gitu ya Om ya. Loh, sekarang gini loh, kalau kita bicara speaker Cina ya, saya nggak bilang speaker Cina Neo jelek ya kan ya, tapi saya beberapa kali dikasih contoh nggak ada yang bagus itu ya kan ya. Karena omongan saya ini kalau wah situ omongannya Om stres, karena buktinya punya saya bagus, nah nanti saya salah lagi ya kan ya. Cuman yang selama ini saya tahu begitu. Tapi karena Neo ini beberapa orang pakai speaker Neo yang branded seperti RCF, BNC dan sebagainya nggak bisa bagus pakai power Cina, karena apa ya? Karena itu dumping faktor itu yang saya jelasin Pak.
Karena selama ini speaker Neo saya pakai power yang bagus kayak Lab Groupen, kayak PowerSoft gitu. Oh ya ciami pak. Gitu. Akfausi nanya, apakah ada perbedaan kualitas mixer Alto Original sama Alto Build Up dalam satu tipe, cuman beda metin? Pak, sorry pak, kalau bapak itu bicara masalah made in pak ya, itu Anda kemakan omongannya bagul kayak saya pak. Ya, saya punya misalnya power apa DBX Drafrag 260. Drafrag 260 made in USA, jos. Nah, akhirnya Bapak kemakan. Wah, made in USA bagus, kalau made in Cina nggak bagus. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Jadi Bapak jangan lihat made in deh Pak. Bapak lihat mixernya kalau beli bekas apakah masih waras nggak, normal nggak gitu Pak. Terus yang menjawab pertanyaan Bapak Alto. Alto dari dulu made in Cina Pak, nggak ada yang build up Pak. Build up gang berapa Pak? Itu Bapak dibohongi ya. Karena pabriknya Alto itu dari dulu itu made in China. Jawabannya Susilo. Peredam dalam box yang bagus pakai apa? Bagusan Dacron yang kayak isi bantal putih atau akustik yang warna abu-abu tebal 2 sentian. Gini loh ya, bukan peredam itu sebetulnya, itu adalah Dacron sama busa akustik yang warna abu-abu. Itu kita nggak bisa bilang itu bagus atau jelek. Itu kita bisa bicaranya adalah itu adalah akustical equalisasi. Jadi kalau Bapak pasang busa di baliknya itu kayak Bapak meng-EQ ruangan itu sebetulnya Pak. Gitu loh Pak. Jadi kalau speaker bule-bule nggak ada yang pakai Dacron Pak. Ya, karena dia waktu bikin box itu dia pakai software Pak. Dia nggak pakai ilmu kira-kira kayak orang Indonesia atau ilmu gatuk petuk atau ilmu niru tetangga Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya jawab bagus nggak bagus itu saya nggak bisa ngomong Pak. Jawabannya begitu Pak. Karena itu adalah mengekualisasi, itu bagian dari tuning box sebetulnya Pak. Ya, semoga membantu. Gandhi Sardot tanya bos, misal speaker A di RTA dan speaker B di RTA free air dan hasil frekuensinya sama, apakah hasil yang suara yang dihasilkan bisa sama? Loh, kalau di RTA speaker A pakai free air, speaker B pakai free air, respon frekuensinya sama, hasil suaranya sama enggak? Loh, itu kan kita bicara pada waktu di RTA atau di SmartLess seperti video-video saya kan itu nunjukin bahwa speaker ini maunya rentang frekuensi respon seberapa. Seperti itu. Terus saya ngecek SPL-nya tingginya seberapa. Kan gitu tuh Pak bandinginnya. Jadi kalau memang dipasang pakai lagu dynamic ya itu pasti beda Pak. Kalau pakai lagu yang istilahnya kalau pakai pink noise itu kan cuman suara pink noise itu kan rata terus. Sedangkan kita pada waktu mixing itu kan suaranya nggak rata, suaranya kan berdynamic. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa ini sama atau nggak sama, tapi tapi istilahnya nggak ada selama ini speaker merek A sama speaker merek B setelah saya ukur bener-bener sama. Speaker podo mereknya aja nggak sama kok Pak, itu bikinan manusia, bikinan Tuhan aja anak kembar ya nggak sama kok Pak. Intinya begitu ya Pak ya. Kelebihan sistem Enfire apa kok? Kelebihan sistem Enfire itu suara bassnya rata. Ya nggak filter, nggak ada. Kalau Anda mundur, dari mundur suara bassnya SPL-nya sama. Hanif Ayani Afan, berarti ambil karakter suara tabung si Marshall. Kalau begitu gimana jika pakai preamp tabung? Misalnya out mixer masuk ke manajemen SPL Vitalizer misalnya. Loh, itu kan beda lagi Pak. Vitalizer SPL itu kan kayak kompresor tabung Pak. Nah, kalau kompresor tabung kan istilahnya Bapak itu mau boosting sama mau limiter pakai acara tabung. Gitu aja Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan Bapak nodong Marshall. Itu cuman Bapak kepingin
kompresor limiternya itu dikasih tabung. Kalau saya sih itu sekarang kalau di mixer digital yang mahal-mahal itu ada namanya plugins. Kenapa Wings itu Behringer Wing yang baru itu sangat dinantikan orang karena itu banyak pluginnya. Jadi Bapak nggak usah beli SPL Vitalizer berarti berupa hardware, Bapak nanti berupa plugin di dalamnya berupa software gratis Pak, tinggal dianu. Itu aja Pak. Alam Siap Putra Siregar, kok dari Medan. Mau tanya pakai pitch checker ukuran cek speakernya berapa meter yang benar? Setengah meter warna hijau, 1,5 meter warna merah, yang benar gimana? Loh, pitch checker itu cuma nunjukin polarity-nya aja, plus atau minus ya. Kalau saya nggak, saya mundurin Pak di depannya speaker Pak. Ya karena kalau setengah meter hijau, dimundurin lagi merah, karena kan itu kalau gelombang sinus itu kan kayak bentuknya kayak gini loh lah. Nah pada waktu begini itu di setengah meter dia hijau, pada waktu dia di bawah begini 1,5 meter ini, makanya itu fungsinya Enfire itu Pak, ngisi kekosongan Pak, gelombang ini diisi Pak. Ngerti ya kurang lebih ya. Yatmo Sumor, nyimak terus sangat membantu, monggo. Susilo, makasih penjelasannya kok jelas. Bang Eli, tanyaku, saya masih pemula, power amplifier kalau pakai saklar bridge apakah speaker harus diseri? Gini loh, sekarang itu kalau Bapak pakai bridge kan itu kan cuman masalah impedansi, ya kan ya. Kalau di bridge kan masalah impedansi, sekali lagi. Power amplifier itu Cina, power amplifier Cina itu maksimal cuman bisa di bridge 8 ohm. Kalau Bapak main bridge 4 ohm itu seperti Bapak stereo 2 ohm. Power tuh kerjanya berat. Gitu loh. Kenapa Bapak seri? Karena apa? Bapak mau cari bridge-nya itu impedansinya tinggi. Gitu Pak. Jadi sebetulnya ini cara ngitung power terhadap speaker. Speakernya ini berapa watt? Bapak nggak masalah di bridge, nggak usah di seri, tapi pakai bridge 4 ohm gitu nggak ada masalah. Istilahnya kayak main stereo 2 ohm, tapi asal wattnya mencukupi Pak. Kalau wattnya nggak mencukupi ya amblas powernya Pak. Seperti itu.